Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, sahabat Cakrawala God. Hari ini saya akan coba tunjukkan bagaimana kalau kambing kita kandangnya ngelemprak. Mungkin sahabat-sahabat agak agak terganggu karena suara saya bindeng, lagi flu dan batuk ini sahabat, jadi nanti mohon dimaklumi. Jadi begini sahabat sekalian, sebetulnya secara alamiah kambing juga hidupnya di tanah, tidak di panggung kan gitu. Kalau yang hidup di panggung itu ya seniman, ya penyanyi, pemain teater, itu hidupnya di panggung. Kalau kambing, domba, sapi ya hidupnya di tanah, kan gitu logikanya sahabat. Nah kemudian manusia itu menginginkan menggunakan mereka secara gampang, lebih praktis gitu ya, tidak memburu ya, tidak berburu ya. Kalau dulu manusia sebelum modern ini ya, kalau pengen kambing, pengen sapi, domba ya berburu kan gitu. Kemudian seiring berkembangnya zaman ya, manusia lebih rakus gitu ya, semua maunya dimakan ya. Jadi kambing, sapi, domba ini dipelihara secara intensif ya. Mereka berpikir tentang bagaimana kalau sapi, kambing, domba ini kita pelihara di satu tempat ya, secara intensif ya, tidak liar di alam gitu. Apakah masih bisa? Apakah masih oke secara produksi? Apakah masih layak? Kan gitu. Akhirnya berkembang ya ilmu pengetahuannya. Kemudian manusia mulai mengamati kambing itu siklus hidupnya bagaimana. Terus ya semakin berkembang ternyata menjadi suatu komoditas atau produk yang memiliki nilai jual. Nah jadi begitu sahabat sekalian, cara bagaimana kok bisa kambing ini kita bisa pelihara secara intensif. Jadi sudah banyak penelitian ya, kemudian orang-orang yang fokus concern terhadap ketersediaan daging secara daging sehat gitu ya. Nah itu mulai melakukan penelitian sehingga muncullah ilmu peternakan ya kan, secara akademis nanti diakui. Nah kemudian para akademisi di bidang peternakan itu sahabat-sahabat mulai melakukan eksperimen-eksperimen ya, ingin tahu tentang kambing, domba, sapi itu bagaimana ya kan, secara sistem pencernaannya itu bagaimana, kok bisa daun, rumput itu dimakan bisa jadi daging kan itu. Jadi ya secara terus menerus berangsur-angsur selama ini ya, mungkin bisa ratusan bahkan ribuan tahun para akademisi meneliti bahwa ketemu ya kan, mulai dari ilmu pencernaan ya, mulai dari ilmu tiliknya bagaimana mengendalikan mereka ada, kemudian ilmu genetikanya supaya produksinya semakin meningkat ya, kaitan produktivitas. Misalkan satu ternak kambing biasanya bobotnya 30 kilo sudah mentok. Nah, kita bisa menggunakan rekayasa genetika, menyilang jenis-jenis kambing antar daerah atau bahkan antar negara, sehingga ditemukanlah varietas atau genetik baru, genetik unggul yang memiliki nilai produksinya tinggi ya, produktivitasnya tinggi, satu ekor bisa sampai 100 kilo. Nah itu adalah hasil dari teman-teman akademisi gitu ya sahabat. Jadi kita tinggal menikmati. Jadi sahabat sekalian, tidak perlu kita
melakukan penelitian. Kalau kambing begini kan gimana ya, kalau kayak gini gimana ya, itu tidak perlu, karena sudah selama ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu sudah dimulai hal-hal seperti itu gitu. Kita cukup tahu, kita cukup belajar. Lalu ketika kita ingin membuktikan apakah itu teori itu benar atau salah, ya silahkan gitu, bisa dibuktikan ya, bisa melalui statistik ya kan. Dalam penelitian itu kan pasti membuktikan hipotesis ya, dihitung menggunakan statistik, tingkat kebenarannya berapa persen kan gitu. Biasanya 99, 95 sampai 99% tingkat kebenarannya ketika diulang di individu lain. Misalkan ternak ini kita berikan pakan, oh ada teori untuk mencukupi kebutuhan hidup satu ekor kambing diperlukan pakan sebanyak 3% dari bobot tubuh dalam bentuk kering. Nah, itu kan sebetulnya ya hasil dari pembuktian ya. Orang berhipotesis, mengira-ngira, menerka-nerka, membuat kerangka berpikir, kambing ini kalau ini begini, kalau ini begini kan gitu. Jadi ketemulah, kira-kira untuk kebutuhan kambing 3% dari bobot tubuh. Ketika kita cukupi, ya insya Allah kambing akan merespon dengan menampilkan perawakan yang bagus, tubuh yang padat gitu kan. Ya pokoknya kira-kira begitu perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Nah, saya pengen share sahabat-sahabat sekalian tentang segala hal pengetahuan yang sudah saya dapatkan di perkuliahan tentunya, dan tidak hanya di kuliah tapi setelah kuliah juga saya juga belajar ya, mengikuti perkembangan peternakan yang ada di dunia tentunya. Nah, ini isunya kan manusia semakin bertambah, kemudian energi tetap tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan, maka seni kita untuk mengkonversi energi. Sedangkan secara akademis ya, kita bisa analisa berapa amonia yang keluar, nitrogen yang menguap ya, nitrogen yang berasal dari tanah kita ambil kemudian kita kasih makan ke ternak, ada sebagian yang menguap ke udara, ke ozon. Apakah itu bisa diambil? Kan tidak ya. Nah, itu secara hayalan saya begitu. Dan begini sahabat sekalian, semakin bertambahnya populasi manusia, maka kebutuhan akan pangan tidak pernah berhenti atau tidak pernah berkurang, akan selalu bertambah. Maka sahabat sekalian, ketika Anda sahabat-sahabat itu memutuskan untuk memelihara kambing guna menyediakan bahan pangan untuk manusia, tidak akan pernah putus atau tidak akan mempunyai atau mengalami tren penurunan. Nah, kan gitu. Sehingga sahabat-sahabat sekalian bisa terus berproduksi, terus berkarya ya kan, terus menambah populasi, ya tidak laku gitu sahabat sekalian, tetap akan laku. Karena semakin lama terbatas lahan, semakin dialihfungsikan ya kan gitu. Kemudian masyarakat itu cara pandangnya selalu ke kota kan gitu, untuk mencari hidup yang layak ya ke kota kan gitu. Yaitu peluang kita sebagai orang desa, kita pelihara kambing sebagai stok hidup daging ya. Orang-orang yang suka dengan sate, orang-orang yang masih masih punya cita-cita untuk menikah dan punya anak, karena mayoritas orang Indonesia itu Islam, maka jangan pernah khawatir ya, kebutuhan daging akan terus
ada dan terus meningkat, gitu ya sahabat sekalian. Mungkin itu ya ocehan di video kali ini ya. Semoga menjadi renungan sahabat-sahabat sekalian bahwa tidak salah sahabat-sahabat belajar di ternak kambing, tidak salah ya. Ketika kita punya ilmunya, kemudian manajemen yang bagus, maka insya Allah menjadi sumber sumber penghasilan kita ya, keberkahannya tinggi ya kan. Dan saya harap sahabat-sahabat sekalian agi-agi mulai ya, jangan ditunda-tunda itu. Walaupun tidak ada modal banyak untuk bikin kandang, ya dibuat seperti ini. Ini sangat irit, paling 1 juta cukup sahabat sekalian ya. Sederhana tidak apa-apa, asalkan kita paham betul tentang bagaimana pakan yang kita berikan mencukupi kebutuhan mereka ya. Insya Allah akan tetap bagus, saya yakin itu akan tetap bagus. Itu ya sahabat sekalian ya. Silahkan tonton video saya sebelumnya ya, dipelajari betul-betul, dicermati, dihitung, diraba, dipraktekkan, maka insya Allah kita akan meraih hasil yang optimal ya. Itu. Terima kasih atas atensi sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf ketika bahasa saya ngelantur ngalor ngidul ya. Semoga ini menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat untuk agi-agi memulai, buru-buru memulai, sehingga kita bisa meraih kesuksesan bareng-bareng. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.